Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sentimen dari Abu Mandata. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الأشعري وقال dan berkata Al-Ash'ari, siapa Imam Al-Ash'ari, wa man tabi'ahu, wa man dan orang tabi'ah yang mengikuti ia man hu kepada Imam Al-Ash'ari. Redaksi dawuh atau perkataan Imam Al-Ash'ari ini, al-wujudu ainul mawjud, al-wujudu ainul mawjudi. Al-wujudu adapun wujud, wujud. Ainul mawjudi adalah dirinya yang ada itu, sudah, dirinya yang ada itu. Jadi saya maknai ini ainu dengan nafsu. Jadi seperti al-wujud, ainul mawjud, yakni nafsul mawjud, gitu ya, seperti itu. Asal maknanya ainun itu benda sesungguhnya. Jadi objek yang berupa benda. Al-wujud adapun wujud ainul mawjudi ialah dirinya sesuatu yang ada itu. Jadi wujud ini sesungguhnya adalah sifat, jadi keadaan ya, wujud. Maujud itu kan sesuatu yang dilekati oleh wujud. Nah, jadi maujud itu barang, sesuatu, objek yang dilekati oleh wujud, itu maujud. Fa'ala hadza, maka atas ini qaul, yakni qaulnya Imam Al-Ash'ari. Fa'ala hadza, maka atas ini qaul wujudullahi, adapun wujudnya Allah, ainu dzatihi ialah dirinya zat Allah.
Ya. Ainul zati ialah dirinya zat Allah. Ghairu zaidin yang tidak lebih, ghairu zaidin yang tidak lebih alaihi atas zat. Wujudullahi adapun wujudnya Allah, ainul zati ialah dirinya zat Allah, ghairu zaidin yang tidak lebih, alaihi atasnya, bukan zat ya, sekali lagi rubah itu, alaihi atas wujud. Jadi wujudullah, adanya Allah itu adalah diri zatnya Allah yang tidak lebih dari wujud itu fil khariji fil khariji di luar, fil khariji di luarnya, maksudnya di luar zat. Wa wujudul hadisi, ketika kita berkeruat kan ada pembahasan tentang wujud itu. Wa wujudul hadisi, dan adapun adanya barang yang baru, selain Allah kan, itu ainu zati ialah dirinya zatnya hadis. Sudah. Jadi itu menurut pendapat Imam Al-Asy'ari dan para pengikutnya tentang pemaknaan sifat wujud. Nah, kata mu'allif ini, wa ala hadza, dan atas ini qaul, pendapat lagi, la yauharu, tidak tampak, la yauharu tidak tampak, apa yang tidak tampak, adul wujudi sifatan, apa menghitung wujud itu sifatan sebagai sifat. Adul wujudi menghitung wujud sifatan sebagai sifat atau kepada sifat. Kenapa? Li'annal wujud, karena menurut pengertian qaul ini, li'annal wujuda, karena sesungguhnya wujud itu ainul zati adalah dirinya zat itu sendiri. Ainul zati ialah dirinya zat itu. Wasifatu, sedang adapun sifat, ghairul zati ialah bukan zat. Jadi saya kotak sifat, dia bukan zat. Zat dia bukan sifat, kan begitu.
Ini menurut mu'allif ini. Bi khilafi 'alal qaulil awwali, dengan sebedanya alal qaulil awwali, atas pendapat yang pertama. Jadi berbeda keadaan ini kalau menurut pendapat yang pertama. Sebab apa? Yang pertama itu fa inna ja'lahu, maka sesungguhnya ja'lahu, menjadikan wujud sifatan kepada sifat zahirun ialah nyata. Zahirun ialah nyata. Sudah. Ini sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa sifat yang pertama bagi Allah itu adalah wujud. Gitu kan ya. Kemudian waktu fi makna, kan gitu. Jadi ulama ahli ilmu tauhid atau ulama ilmu kalam itu berbeda pendapat tentang makna arti dari wujud itu, ya, berbeda. Sudah. Nah, ini sudah selesai membahas dua pendapat itu. Ini pendapat yang besar gitu kan ya. Dan ini sangat berapa namanya itu kan ya, sangat berbeda. Namun demikian gitu ya, sebagaimana kita sudah mendapatkannya dan menemukannya di dalam kajian ilmu tauhid, bahwa sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu berapa? 20. Dari 20 itu satunya tetap adalah wujud. Nah, kan gitu kan ya. Jadi yang biasa kita pelajari bahwa wujud itu adalah termasuk di dalam sifat yang wajib bagi Allah itu ya. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu, bahkan tidak boleh terpengaruh oleh dua pendapat yang berbeda tentang makna wujud ya. Pokoknya wujud itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Apakah wujud itu dikatakan hal seperti di muka, jadi al-hal al-wajibatu lizat madamati zat wala tu'allalu bi'illatin, kan begitu kan. Atau pendapat yang mengatakan bahwa al-wujud ainul mawjud. Jadi wujudnya itu tetap. Sebab wujud itu memang ainul mawjud. Jadi kalau misalnya tidak ada wujud, maka ainul mawjud tidak ada juga gitu. Makanya kita
harus punya keyakinan tetap wujud itu adalah salah satu sifat yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Nah, sekarang wa ma'na wujubil wujudi lahu ta'ala 'alal awwali. Nah, itu ya. Jadi dia menjelaskan mu'allif ini, pengarang kitab ini. Wa ma'na wujubil wujudi, dan adapun arti wajibnya wujud, kan wajib ini wujud itu kan wajib. Saya ulangi, wa ma'na wujubil wujudi, dan adapun arti wajibnya wujud lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, alal awwali, atas pendapat yang pertama, yang menurut pendapat pertama. Itu artinya apa? Anna sifatan nafsiyata allati halun sabitatun lahu ta'ala, itu ya. Anna sifatan nafsiyata, ialah sesungguhnya sifat nafsiyah. Ya. Ya. Engkau menyebutkannya itu dengan sifat nafsi ini sifat yang mandiri gitu. Sebab apa? Ini la tu'allalu bi'illatin. Jadi sifat yang tidak timbul, dalam arti kata tidak ada karena ada faktor lain. Makanya kotak nafsiyah engkau tibi tapi kena ya bener tak bener ya tak pokoknya nafsiyah itu ya kotak sifat mandiri dengan pengertian karena ini tidak ada atau tidak timbul, tidaklah ada karena ada faktor yang lainnya. Saya ulangi, an-sifatan nafsiyah. Ini khabarnya makna. Wa ma'na wujubil wujudi lahu ta'ala 'alal awwali, atas pendapat yang pertama. An-sifatan nafsiyah ialah sesungguhnya sifat nafsiyah. Nah, allati hiya halun, itu ya. Yang adapun ya sifat nafsiyah, halun ialah hal. Ya, yang adapun ya sifat nafsi halun ialah hal. Sabitatun, ini khabarnya an. Jadi anna sifatan nafsiyata allati hiya halun, gitu kan. Sabitatun ialah tetap. Jadi sifat nafsiyah itu tetap lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Udah. Kemudian wa ma'nahu 'ala tsani, dan adapun artinya apa? Ya ada aja kan. Wa ma'na wujubil wujudi lahu ta'ala. Ada gantian dhamir. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya wujubil wujud lahu ta'ala, ya. Wa ma'nahu, dan pun maknanya yang tersebut, yakni apa? Wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala, ala tsani, atas pendapat yang kedua, ya, anna zatahu ta'ala, ialah sesungguhnya zat Allah Ta'ala. Anna zatahu ialah sesungguhnya zatnya Allah Ta'ala,
mawjudatun muhaqqaqatun. Mawjudatun ialah ada, muhaqqaqatun dengan nyata, fil kharij, ya. Fil kharij di dalam apa? Fil khariji, di mana? Fil khariji Abdullah ila zatihi wa lijadin fil khariji. Muhaqqaqatun ialah nyata, fil khariji ya sama maknai sudah dengan seenaknya saja ya. Jadi fil khariji di dalam adanya gitu. Hari kan wujudullah ainu zatihi ya, ghairu zaidin alaihi fil kharij. Di luar dirinya. Bihaitsu itu ya. Jadi bihaitsu lau kusyifa. Ini untuk semuanya ini. Bihaitsu lau kusyifa, dengan sekira andai kata dibukakan ya. Dengan sekira andai kata dibuka gitu. Anna dari kita, apa yang dibuka, al-hijabu apa tabir. La ra'ainaha, niscaya melihat kita, kepada kepada zat ya, kepada zat. La ra'aina, niscaya melihat kita, kepada zat. Sehingga fadzatullah ta'ala, maka adapun zatnya Allah ta'ala, muhaqqaqatun ialah nyata. Illa annal wujuda, kecuali sesungguhnya wujud ya. Illa annal wujuda, kecuali sesungguhnya wujudnya Allah gitu, sesungguhnya ini kan ya. Illa annal wujuda, kecuali sungguhnya wujudnya, ghairuha ialah bukan zat. Ghairuha ialah bukan zat. Alal awali, atas yang pendapat yang pertama. Kemudian wahiyya huwa ala tsani. Pahami ini, wahiyya huwa ala tsani. Wahiyya, dan adapun ia zat,
Huwa ialah dia wujud. Alasani menurut pendapat yang kedua. Jadi alal qauli tsani. Jadi tsani itu dari sifat dari mausuf yang dibuang. Jadi itu uraian tentang perbedaan pemahaman dari sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kita sekali lagi tidak perlu terbawa dengan ikhtilaf para ulama tentang wujud ini. Kita tetap meyakini bahwa salah satu sifat yang wajib bagi Allah di dalam aqaid kita sesuai dengan aqaid yang 50 itu adalah sifat wujud. Jadi sifat wujud. Adapun bagaimana pengertiannya, yaitu sudah jelas ada dua. Sudah waddalilu ala wujudihi ta'ala. Ini langsung kan. Ini yang dijanjikan oleh musannif. Illa itu kan di depan. Mendatangkan dalil langsung sesudah di sisi atau di samping yang didalili. Jadi ini wujud sudah. Waddalilu ala wujudihi ta'ala, dan ada pun dalil ala wujudihi ta'ala, atas adanya Allah Ta'ala. Apa? Dalil, artinya dalil ini sesuatu yang menunjukkan. Makanya sesuatu yang menunjukkan itu kadang disebut juga bukti. Ya, bukti. Wad dalilu, dan ada pun dalil. Jadilah maknain dalil saja kan ya. Ini tarif pokok dalil ini sesuatu yang menunjukkan kepada suatu yang lain. Ya, kadang dalam bahasa asing itu kata indikator. Tanda. Indikasinya tandanya itu. Dalam ungkapan yang lain ya kata bukti. Ala wujudi ta'ala, sujudnya Allah Ta'ala, hudusul alami. Hudusul alami ialah baharunya alam. Baharunya alam. Sekota alam riyah kan, kullu ma siwallah kan ya. Jadi sekota alam riyah kullu ma siwallah. Setiap apapun selain Allah di alam. Jadi Allah tak termasuk alam. Selain Allah itu alam. Alam itu baharu. Sekota baharu itu apa? Sekota baharu itu apa? Sekota baharu dia kan ada sebelumnya tidak ada. Kalau ngaji kan ya. Ada yang sebelumnya tidak ada. Itu baru. Ketika kembang ngaji dia kan.
Nah, karena itu kan ya, lantas kenapa hudusul alam, baharunya alam ini menjadi bukti, menjadi penanda, menjadi faktor yang menunjukkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Gitu kan ya. Wadi yang berdebulan. Hudusul alami ialah baharunya alam. Ai wujuduhu ba'da adamin. Ai wujuduhu sekota hudus itu ya artinya adanya alam ba'da adamin sesudah tidak ada kan. Jadi beda sama ini tak ada. Jadi ada yang sebelumnya tidak ada. Wal alamu ajramun kadzawat, itu kan ya. Sekota alam ria ajramun adalah beberapa benda. Zamannya jirim kan ya, kan jirim ajram. Jirim ajram. Wal alamu dan adapun alam ajramun ialah beberapa benda. Ya, zaman jirim. Kadzawat seperti beberapa zat seperti beberapa zat. Jadi sekota zat ini dina karena barang ya, barang sekota zat ini. Jadi sekota zat yang dina ya pokon barang. Ya sekian beruah juga sebenarnya ke berkorwa. Jadi sekota benda kan benda sekian tanyaki ada dua kan benda hidup dan benda mati. Iya bener lah kan sebenarnya. Keng dari jenis kan bendari kan beda kan itu beda benda padat, beda benda cair, beda benda. Nah ada tapi dalam pengertian zat dalam sini zat itu kan dia. Makanya wal alamu dan adapun alam ajramun adalah beberapa benda. Kadzawat seperti beberapa zat ya, zat. Pas wa a'radun. Ada yang masuk apa juga ya ajram itu a'radun wa a'radun dan beberapa sifat. Jadi ada berkembang pengertiannya ajram. Ini ada wal jirmu kasajar wal hajar kan itu kan ya. Jadi pada bensejaan ban sekejap benda dia kasajar hidup wal hajari dan batu mati. Nah, sekota alam ini berupa ajram berupa benda. Kadzawat seperti zat ya barang benda. Wa'radun dan beberapa sifat. Jadi sifat ya yang melekat kepada zat itu juga dikatakan ajram dan itu adalah alam. Sudah ini a'rad ini contohnya kal harakati wasukuni wal alwani. Kal harakati seperti gerak, wasukuni dan diam, wal alwani dan beberapa warna, launun alwanun. Sudah.
Jadi sepokok dalilah sifat wujud, wajibnya sifat wujud bagi Allah itu adalah hudusul alam. Eko tak baharu karena beda sama arena tidak ada. Alam dalam pengertian yang lain itu kullu ma siwallah, selain Allah. Nah, di sini alam ini adalah berupa zat ataupun sifat. Jadi dua-duanya zat atau sifat itu dikatakan alam. Yang contoh yang a'rad kal harakah was sukun, seperti bergerak dan diam. Juga wal alwan dan beberapa warna. Sudah. Wa innama kana hudutsul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala. Jadi ini satu kata ini. Wa innama kana, dan bahwasanya ada. Wa innama kana, dan bahwasanya ada. Hudutsul alami, apa baharunya alam. Dalilan, ialah dalil ala wujudillahi ta'ala, atas wujudnya Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu la yasihhu ayyakun hadisan binafsihi. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya apa? Alam. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya alam, la yasihhu, ialah tidak sah, tak benar artinya. Ayyakuna, apa ada, ia alam, hadisan, ialah baharu, binafsihi, dengan dirinya alam, min ghairi mujidin. Binafsihi, dengan dirinya alam, min ghairi mujidin, tanpa gitu. Min ghairi mujidin, tanpa yang mengadakan. Min ghairi mujidin, tanpa yang mengadakan, tanpa mujid. Mujid ini yang mengadakan. Yujidhu, yang mengadakan ia mujidhu, kepada alam. Di min ghairi mujidin yujidhu, tanpa mujid, tanpa yang mengadakan, dan mujid itu yang mengadakan. Ya, ini pekerjaannya. Jelaskan sudah ya. Jadi apa baharunya alam itu menjadi bukti atau menjadi sesuatu yang menunjukkan atas adanya Allah Ta'ala. Itu ya. Li'annahu la yasihu. Oh, itu ya. Ini secara logika lagi. Jadi la yasihu dia benih hukum yang melekat kepada pekerjaan, bukan. Ya, kan mun la wudu tak sah misalnya kan, salat tak sah, itu kan fikih. Jadi la yasihu, tidak sah menurut akal. Ayyakuna hadisan binafsihi, alam itu baharu, artinya ada sesudah tidak adanya, dengan dirinya sendiri, tanpa ada yang mengadakan. Li'annahu, karena sesungguhnya alam, qabla wujudi, sebelum adanya alam, karena ialah ada, wujuduhu. Ya, ini jadi isimnya. Li'annahu, karena sungguhnya alam, qabla wujudihi, sebelum adanya alam,
Karena wujuduhu, karena ialah ada wujuduhu apa adanya alam musawiyan di adamihi. Musawiyan ialah sama atau menyamai, ya sama musawiyan ialah sama di adamihi bagi tidak adanya alam. Jadi wujud adam dia kan ya. Falamma wujida maka setelah ya makna dalam bentuk kalimatnya itu ya setelah didapat ya. Tapi maksudnya dia malai kempang ya, jadi bentuk tidak dimaknai sesuai dengan bentuk kalimatnya. Ari wajadaria fi'il pas ibina maf'ul wujidah didapat, artinya gitu kan. Jadi wajada ada wujud kemudian wujidah. Dan kok makna nina falamma wujidah maka setelah ada apa alam itu saja. Wazala adamuhu dan hilang adamnya, hilang tiadanya alam. Alimna maka mengetahui kita anna wujudahu kepada sesungguhnya adanya alam tarajjaha ala adamihi. Tarajjaha ialah ya khabarnya wujud. Anna wujudahu sesungguhnya adanya alam tarajjaha ialah unggul apa wujuduhu ala adamihi atas tidak adanya alam. Wa qad kana hadzal wujud musawiyan lil adam. Wa qad kana ada jumlah haliyah kan ya. Wa qad kana sementara itu ya, jadi engkau ya rehal tantana. Wa qad kana sementara sungguh ada hadzal wujudu. Hadzal wujudu apa wujud ini musawiyan ialah sama lil adami kepada adam, ketiadaan. Jadi wujud ada, adam tidak ada, ketiadaan. Wa qad kana hadzal wujudu musawiyan lil adam. Sementara sungguh ada hadzal wujudu apa wujud ini musawiyan adalah sama lil adami kepada ketiadaan. Jadi sejajar gitu kan ya. Fala yasihu maka itu. Fala yasihu maka tidak sah ayyakuna apa ada ia ayyakuna ialah ada apa wujud tarajjaha
ialah unggul ia wujud alal adami atas ketiadaan binafsihi dengan dirinya alam. Fata'ayyana maka fata'ayyana anna lahu murajjihan ghairahu wa huwa alladhi awjadahu. Fata'ayyana maka fata'ayyana maka pasti gitu ya. Imanin tentu juga boleh. Fata'ayyana maka tentu gitu. Tapi malepas apa itu ya, malepas pas gitu. Fata'ayyana maka pasti annalahu ya apa. Jadi ini fa'ilnya ta'ayyana. Apa sesungguhnya ialah bagi alam. Lahu ini khabar muqaddamnya anna. Fata'ayyana maka pasti. Apa yang pasti? Anna lahu apa sesungguhnya ialah bagi alam murajjihan. Ini isimnya anna. Murajjihan yang mengunggulkan ya, murajjihan yang mengunggulkan ghairuhu itu kan ya. Murajjihan ghairuhu yang mengunggulkan ghairuhu selain alam. Jadi murajjih itu bukan dirinya alam, tapi ghairuhu selainnya alam. Wa huwa dan adapun ia murajjih alladhi awjadahu ialah zat ya, mana zat ini ya, alladhi ialah yang yakni zat awjada yang mengadakan ia ladhihu kepada alam. Mungkin sederhana karena yang lakat dari berkatal poter dia ya. Li'anna tarajjuha boleh rekan dia. Li'anna tarajjuha hadil amrayni al-mutasawiyaini min ghairil murajjihin muhalun. Jadi muhalun dia khabar anna kan. Li'anna tarajjuha ahadi. Tarajjuha mudhaf, ahadi mudhaf ilaih. Ahadi mudhaf, al-amru ini mudhaf ilaih ini kan ya. Li'anna tarajjuha karena sungguhnya unggulnya salah satu dua perkara. Ahadil amru ini salah satu dua perkara. Al-mutasawiyaini yang sama keduanya sejajar ya, unggul salah satu dua perkara yang sama itu min ghairi murajjihin tanpa ya, tanpa yang mengunggulkan ya. Muhalun adalah muhal, jadi mustahil. Unggulnya salah satu dua perkara yang sama tanpa ada yang mengunggulkan itu muhal. Artinya muhal ini mustahil makanya.
Jadi termasuk yang tidak bisa dibenarkan oleh akal apa adanya. Masalan ya, beri contoh boleh dekat. Masalan umpamanya Zaidun qabla wujudihi, Zaidun adapun Zaid qabla wujudihi sebelum adanya Zaid. Ya. Zaidun adapun Zaid qabla wujudi sebelum adanya Zaid, yajuzu ialah jaiz. Ada khabarnya Zaidun. Yajuzu ialah jaiz. Apa yang jaiz ini fa'ilnya? Ayyu jada fi sanati kaza. Jaiz ayyu jada apa? Ada siapa Zaid fi sanati kaza pada tahun demikian. Wa yajuzu dan jaiz ayyabqa ala adamihi, ayyabqa apa tetap siapa Zaid ala adamihi atas tidak adanya Zaid. Arwah kan kor kan ungkap kareng pas berido. Iya man sepirido pada ban koceng itu. Kan tak boleh berido. Sudah fawujuduhu musawiyan pokon kun ben kare kun kare dari mata sedepa kare, karena maknanya ini memang sederhana, pengertiannya itu sederhana ya. Fawujuduhu maka adapun adanya Zaid musawiyan ialah sama li adami kepada tidak adanya ya, tidak adanya Zaid. Kemudian falamma wujidah maka setelah ada siapa Zaid wazala adamuhu dan hilang apa tidak adanya Zaid fi zamanil ladzi wujida fihi ya, fi zamani pada zaman alladzi wujida yang didapat ia Zaid fihi di dalamnya, dalam zaman kan fi sanati kaza kan gitu. Alimna maka mengetahui kita anna wujudahu kepada sungguhnya adanya Zaid bimujidin ialah dengan yang mengadakan. Jadi adanya itu bimujidin adalah dengan sebab yang mengadakan ya. Bimujidin ialah dengan yang mengadakan. La min nafsihi tidak dari dirinya Zaid. La min nafsihi tidak dari dirinya Zaid. Kalau kan lagi jelas rasanya tanda kan ya. Jadi alam ini adanya adalah baharu
Jadi alam ini adanya baharu. Dikatakan kenapa adanya baharu karena karena buat kejadian telur. Karena adanya ini sesudah tidak ada, gitu kan ya. Karena ada sesudah tidak ada. Ya. Ma itemo, ingat dia. Ma itemo. Kak dinto beda. Yang didahului oleh ketiadaan. Itu ya, ma itemo gitu kan ya. Secara logika begini. Bagi alam ini antara ada dan tidak ada, itu ya sementara gitu ya. Antara ada dan tidak ada itu sama. Karena itu minal jaizat. Artinya bisa ada, bisa tidak ada. Gitu. Jadi antara adanya dan tidak adanya itu sesungguhnya sama. Kalau kemudian ada itu menang, unggul, kan di sini tarajjah. Kalau ada itu kemudian unggul kepada tidak ada, artinya si asal beda bentada dia pada bagian senyata nih ada kan. Tapi pas abid ada dia unggul. Lah ini tidak mungkin unggulnya ada ini kepada tidak ada tanpa merajih gitu, tanpa yang mengunggulkan. Nah, terkait dengan ada kan gitu kan, maka merajih ini sekota mujid yang mengadakan, yang mewujudkan. Jadi yang mengunggulkan ada terhadap tidak ada itu sekota merajih, dan merajih ini adalah yang mujidnya, adalah yang mengadakan, yang mengunggulkan keadaan tidak ada menjadi ada. Jadi itu cuman kesimpulannya. Jadi mujid Arya sekota zat yang pasti wujud. Sebab mun tak wujud tak kira bisa membeda tak ada. Kan gitu kan ya. Nah, adapun kemudian man huwal mujid gitu. Siapa sih mabede jadi ya? Dia pakun ikutnya ia pangeran. Siapa pangeran jadi ya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan ini tentang mujid huwallah, al-mun'im huwallah, al-mujid huwallah, dan semuanya itu adalah dari Al-Quran. Gitu kan ya, dari Al-Quran yang kalamullah. Makanya kan Allah ada Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kan itu. Dialah yakni Allah alladzi khalaqa lakum, yang menciptakan lakum untuk kamu ma fil ardi jami'a, yang ada di bumi ini seluruhnya. Ada fahasulud dalil, maka adapun
hasilnya dalil. Maksudnya dia kan kesimpulannya gitu. Akhirnya cek saking nang apanya mana ya, nang imantik itu, ilmu logika itu ikutnya natijah, ikutnya konklusi. Gitu. Makanya fahasudud dalil, maka hasilnya dalil, kesimpulannya antakula ialah berkata kamu al-alamu min ajramin wa a'radin. Jadi hasilnya antakula ialah berkata kamu. Kemudian kamu berkata kepada apa? Ya ini al-alamu min ajramin wa a'radin. Jadi ari kana mun ta'annang inahu sekota al-alam min ajramin wa a'radin dan seterusnya itu adalah sekota maqulu takul, yang dikatakan oleh takul itu, oleh apa yang kamu katakan itu. Al-alamu adapun alam min ajramin dari, jadi ini min bayan karena ya, jadi bukan khabar ini. Al-alamu adapun alam min ajramin dari yang gitu kan ya, yaitu min ajramin dari ajram ya ajram wa a'radun dan a'rad sifat benda dan sifat itu hadithun, ini khabarnya alam. Al-a'la, jadi al-alamu adapun alam, alam yang terdiri dari ajram dan a'rad itu hadithun adalah hadis baru. Ai mawjudun ba'da adamin, ya artinya ada ba'da adamin sesudah tidak ada. Kemudian wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Wa kullu hadisin, dan adapun setiap yang baru, ya, wa kullu hadisin, dan adapun setiap yang baru, la budda, khabar, la budda ialah tidak boleh tidak. Main pasti juga ada apa-apa ini. Jadi la budda itu tidak boleh tidak. Jadi asal dari la buddun. Buddun ini menyimpang. Jadi la budda ini tidak boleh tidak. Artinya pasti. La budda ialah tidak boleh tidak. Artinya pasti. Lahu, ya, la budda. Saya ulangi, la budda ialah tidak boleh tidak, ya. Jadi lari pada anu juga kan. Pada apa lah? Pada ban laisar ya. La budda lahu gitu. Mim muhditsin. La budda ialah tidak boleh tidak lahu bagi hadis. Lahu ialah bagi hadis ya. Jadi khabar ini khabar muqaddam. Mim muhditsin. Jadi ini minnya ini sesungguhnya min zaidah gitu.
tapi masih ngamal. Mim muhdisin adapun yang membaharukan. Mim muhdisin adapun yang membaharukan. Ya, sudah. Fayun tajuh, maka ya, fayun tajuh, maka diambil kesimpulan. Nah, gitu kan ya. Ayat natijah di kan ya. Fayun tajuh, diambil kesimpulan, atau ya mumpaman tidak seperti itu, dari logika itu yang dibangun di atasnya, fayun taju, maka disimpulkan atau dihasilkan. Apa yang disimpulkan atau dihasilkan? Annal alama, ini naibul fa'ilnya. Annal alama, apa sesungguhnya alam, la buddha, ialah tidak boleh tidak, artinya harus. Lahu, bagi alam, mim muhdithin, adapun yang membaharukan. Wahadha, dan adapun ini, allazi yustafadu, wahadha, dan adapun ini, allazi yustafadu, yang diambil faidah, diambil pengertian, bid dalilil aqli, dengan dalil al-aqli yang bersifat akal, bid dalilil aqli yang bersifat akal. Sudah. Jadi itu kesimpulan yang seperti ini yang diambil dari apa? Dalil akli. Kemudian ini. Wa amma kaunul muhditsi yusamma bi lafzil jalalati syarif. Gitu ya. Wa amma kaunul muhditsi, dan adapun adanya yang membaharukan itu, ada malai jelas rogana tambil itu kata. Wa amma kaunul muhditsi, dan adapun adanya yang membaharukan itu, yusamma, ialah dinamai ia muhdits bilafzul jalalati, dengan lafzul jalal asyarif yang mulia, ya, bilafzul jalalati syarif, dengan lafaz jalalah asyarif yang mulia. Jadi syarif ini menjadi lafzul, sifat dari lafz. Apa sekotak lafzul jalalah dia? Jadi yang wa amma kaunul muhditsi yusamma bi lafzil jalalati, adapun adanya yang membaharukan itu dinamai, ya, dinamai dengan lafzul jalalah yang mulia. Apa lafzul jalalah? Iya. Sesungguhnya apa sekotak lafzul jalalah ini? Ya, lafaz itu kan kata, lafaz yang agung.
lafaz keagungan. Tapi saya maksud apa lafzul jalalah? Wah, aku tu tahu kalau lafzul jalalah. Allah sekadar lafzul jalalah dia. Buat anda. Sekadar lafzul jalalah dia Allah. Allah. Jadi Arya yustafadu min bidalilil akli kan itu kan ya. Kemudian wa amma kaunul muhditsi dan adapun adanya yang membaharukan itu yusamma ialah dinamai ia muhdits bilafzul jalalati dengan lafzul jalalah asy-syarif yang mulia. Jadi lafzul jalalah ini Allah. Kemudian yang dinamai juga dengan wabibaqiyatil asma'i dan dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi balik riban kok. Jadi wabibaqiyatil asma' dan lainnya dan dengan kita ya, dan dengan lainnya nama-nama Allah. Sudah? Jadi dan dengan nama-nama Allah yang lain bisa. Dan dengan lainnya nama-nama Allah, fahuwa maka adapun itu penamaan atau penyebutan jadi huwari kana abalih ka makna itu beda nang kaunul muhdits sama. Jadi fahuwa maka adapun ia, katakan saja potong dinamainya muhdits itu dengan lafzul jalalah gitu. Mustafadun ialah diambil faidah atau pengertian. Mustafadun ialah diambil pengertian atau faidah minal anbiya dari para nabi alaihim afdhalus sholati wassalami. Ya. Mustafadun ialah diambil pengertian minal anbiya dari para nabi. Jumlah berikutnya ini jumlah salawat alaihim ialah atas mereka para anbiya. Afdhalus sholati adapun paling utamanya salawat wassalami dan salam. Kemudian ya tanabbahu fatanabbah di hadhil mas'alati ya. Fatanabbah maka perhatikanlah kamu lihadil mas'alati kepada ini masalah. Jadi badan muhdits adiyah. Kita tahu bahwa itu adalah siapa? Azat yang dinamai atau disebut dengan lafzul jalalah itu, dengan Allah itu. Itu kita ketahui dari agama.
ya, jadi diketahui dari agama. Mun orang setak ngerti ke agama karena ia ada keberadaan dia dilihat dari hukum sebab akibat, sebagai hukum kausalita, itu kan. Sehingga pada kesimpulannya akan sampai kepada satu sebab yang tidak lagi ada penyebabnya, gitu kan ya. Jadi itu hukum kausalita itu hukum sebab akibat. Sebab ini berakibat adanya ini, sebab ini terus begitu kan ya. Nah, jadi mun tak dari agama karena berpijak kepada hukum kausalita sebab akibat gitu ya, maka akhirnya sampai kepada sebab, jadi sababun la musabbibabi, la musabbibalah, sebab yang tidak ada yang menyebabkan boleh. Nah, itu sekotak prima causa itu kan ya. Tak tahu dia siapa, pokon beda sebab ada kapir. Sejiri lah karena iya jiri, tak ada senyebabin apa. Itu kan ya. Siapa jadi tak tahu dia. Itu makanya kan ya, mohon agama di luar agama kita, di luar agama Islam, ingat contohnya apa kan agama Hindu kan gitu ya, itu kan karena ngabas keberadaan, ternyata keberadaan dia kan dari tada menjadi ada, kemudian ada itu terus berlangsung berarti membahara. Dari siapa debas temu tada itu dirusaknya. Makanya pangeran kan pada terlalu kan, pada pangeran siapa? Pangeran Brahma, pada apa pangeran pada tahu nggak? Nature sejarah nggak? Tuhan Brahma, Wisnu, Siwa kan pada kan ya. Iya, Siwa itu tukang lebih kata aku ya, sebab ada satu tukang ngarosak. Mak bodoh pangeran kun tukang ngarosak kan kan. Ya paling makanya dipuja karena malai tak dusun, malai tak tukar ya mau di sana Siwa. Jadi pangeran itu terdiri dari 3 unsur. Nang agama Islam ada Allah wahda la syarikalah. Itu. Wala sahiba, wala didda, wala mu'anid dan seterusnya. Jadi tidak terdiri dari unsur-unsur tapi hanya satu Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Wa hadha dalil alladhi sabaqa, wa hadha dalil dan adapun dalil ini alladhi sabaqa yang telah lewat, alladhi sabaqa yang telah lewat ya, wa huwa adapun ia dalil ya, jelas lagi boleh. Wa hadha dalil alladhi sabaq wa huwa adapun ia dalil hudutsul alam adalah barunya alam, itu dalilun ala wujudi ta'ala,
adalah dalil ala wujudi ta'ala, atas adanya Allah Ta'ala. Itu aja. Hari kita amare, hari kariwa amat dalil ala hudusil alam. Apa bukti nak cakap alam dia hudus? Sudah, wallahu a'lam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin.